Shalom saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik tentang materialisme. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Status sosial merupakan salah satu konsep sosiologi yang menjelaskan tentang posisi seseorang dalam stratifikasi sosial. Dengan kata lain, status sosial menunjukkan di mana individu berada dalam sebuah sistem yang hierarkis. Seorang profesor dari Harvard University, Juliet Schor, dalam bukunya yang berjudul The Overspan American, menuliskan kebanyakan orang sangat memperhatikan tentang status sosial, tetapi kehidupan mereka sebaliknya penuh dengan penyangkalan dan pertentangan. Kehidupan yang bagaimanakah itu? Menurut kebanyakan orang, status sosial dapat dilihat dari segi pendidikan, mobil, jabatan, uang, dan lainnya. Masih dalam buku yang sama, Juliet menuliskan, seringkali rasionalisasi menjadi alasan untuk membeli segala sesuatu yang seharusnya tidak diperlukan. Misalnya membeli mobil baru dengan alasan karena mobil lama butuh banyak perbaikan, atau membeli kitchen set baru dengan supaya jarang makan di luar dan lebih hemat. Padahal isu utama dari tujuan-tujuan tersebut adalah supaya dapat dilihat orang lain atau ingin terlihat seperti di iklan-iklan. Dan untuk mencapai hal tersebut, mau tidak mau seorang harus bekerja keras siang dan malam membanting tulang. Ya, benar, workaholic. Adrenalin bekerja yang tinggi sehingga tidak ada keseimbangan dan tanpa disadari melemahkan hubungan keluarga, pernikahan, dan hubungan dengan Tuhan. Apa kata Alkitab? Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Salah satu cara untuk mengetahui apakah kita terlalu fokus pada pekerjaan kita adalah dengan bertanya pada diri sendiri berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan pekerjaan kita ketika kita sedang tidak bekerja. Jika pikiran kita lebih berpusat pada pekerjaan kita daripada kepada Tuhan atau keluarga atau hal bermanfaat lainnya, kita mungkin berada dalam bahaya. Kita lupa fokus kita. Jika suatu pekerjaan menghabiskan begitu banyak energi sehingga mengalihkan dari hubungan seseorang dengan Yesus Kristus, maka itu dapat dianggap penyembahan berhala. Alkitab berkata dalam Mazmur 127 ayat 1-2, nyanyian Siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan memakan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 tidak menyarankan bahwa membangun rumah atau menjaga kota itu salah. Masalahnya muncul ketika kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, percaya pada upaya kita, bekerja berjam-jam sehingga mengabaikan kesehatan kita, keluarga kita, dan pemberian dari Tuhan, yaitu istirahat. Ya, istirahat. Istirahat itu baik, itu sangat perlu dan itu menyembuhkan. Istirahat adalah dari Tuhan. Pentingnya istirahat bukan hanya
catatan sampingan dari kitab suci, bukan ide sepele yang Tuhan tambahkan sebagai renungan. Pentingnya istirahat terjalin ke dalam jalinan penciptaan. Dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pesan Paulus kepada orang-orang Kolose juga merupakan pengingat yang bagus bagi kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Ketika kita memandang pekerjaan kita sebagai kesempatan untuk memajukan kerajaan surga, kita memfokuskan kembali persepsi kita tentang pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita lebih fokus pada Kristus daripada pekerjaan atau karir kita mengatur diri kita sendiri untuk menjaga keseimbangan kerja dan hidup yang sehat. Jika pekerjaan kita menghabiskan begitu banyak energi kita sehingga Yesus kehilangan dominasi atas hidup kita berada dalam masalah dalam hal menciptakan berhala dari pekerjaan kita. Secara alami, bekerja tidak buruk dan kerja keras bahkan didorong di dalam Alkitab. Dalam Amsal 6 ayat 6. Dalam Kejadian 2 ayat 15, kita melihat bahwa Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharanya. Pekerjaan yang bermakna adalah bagian dari rencana Tuhan bagi manusia. Pekerjaan pelayanan itu penting. Yesus mengatakan kepada kita untuk berdoa bagi pekerjaan dalam panen Tuhan karena panen banyak. Lukas 10 ayat 2. Namun, sebagai orang Kristen, pekerjaan itu sendiri bukanlah intinya. Sebaliknya, pekerjaan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk hidup kita. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan dengan rajin, tetapi fokus utama kita adalah Kristus dan menjadi lebih seperti Dia. Apa fokus utama kita di dunia ini? Mengejar harta, mengejar status sosial, mengejar kekayaan, atau mengejar karir? Dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.